yang masih ingat komponen apa saja yang diperlukan untuk pembentukan gambar MRI? Kemudian resiko yang muncul terhadap pemanfaatannya. Ada yang masih ingat? Ada projectile effect, kemudian resiko dari pemanfaatan radiofrekuensi berupa electrical burn atau eddy current, kemudian pemanfaatan dari gradient juga berupa eddy current dan stimulus saraf tepi kemarin sudah dibahas oleh Mbak Yuni. Nah, oleh Bu Yuni. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses pembentukan citra di MRI. Utamanya dilihat dari proses atau dari prinsip kerja secara lebih mikro, lebih mikroskopik. Kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Yuni bahwa proses pembentukan MRI, citra MRI itu membutuhkan magnet, kemudian membutuhkan gelombang radiofrekuensi untuk mendapatkan hasil gambaran. Nah, hari ini kita akan melihat secara lebih mikroskopik ke bagaimana proses dari pembentukan gambar itu sendiri. Jadi, oh ya, jika ada yang mau tanya di tengah kuliah ini boleh langsung unmute, kemudian boleh langsung ajukan pertanyaan ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai akhir sesi presentasi atau sampai akhir sesi kuliah baru kemudian nanya. Oke. Dasar fisika dan pembentukan citra. Secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa proses pembentukan citra MRI itu terdiri dari 3 proses. Proses pertama yaitu magnetisasi objek. Apa sih maksudnya magnetisasi objek? Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa MRI menggunakan magnet dengan kekuatan yang sangat besar dalam orde Tesla. Ya. Jadi, magnetisasi objek yang dimaksud di sini adalah di mana ketika kita meletakkan objek atau dalam hal ini adalah tubuh pasien di dalam sistem MRI atau di dalam medan magnet dengan kekuatan di orde Tesla. Nah, untuk medan magnetisasinya sendiri atau medan magnet yang digunakan dalam pemeriksaan MRI variatif ya. Ada yang mulai dari 0,3 Tesla sampai saat ini sudah diperkenalkan MRI dengan 7 Tesla. Ya. Jadi bagian pertama dari pembentukan citra MRI adalah meletakkan objek atau badan pasien atau pasien di dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh magnet eksternal. Magnet eksternal berarti magnet yang berasal dari luar tubuh manusia. Yang kedua adalah lokalisasi spasial. Maksud dari lokalisasi spasial apa? Nah, ketika seluruh tubuh kita atau seluruh tubuh pasien dimasukkan ke dalam sistem MRI, kan tidak semuanya dibuat gambarnya. Artinya MRI-nya hanya dibuat gambar untuk objek-objek tertentu, misalnya kepala atau abdomen atau perut maksudnya ya, atau lutut atau bahu atau siku atau yang lain-lain. Nah, maksud dari lokalisasi spasial ini adalah kita memanfaatkan magnet yang kedua. Jadi ada dua magnet yang secara fisik bentuknya magnet. Magnet pertama adalah magnet eksternal tadi yang dalam orde Tesla. Magnet yang kedua adalah magnet yang disebut dengan gradient magnet yang sudah dijelaskan juga kemarin mungkin, yang terdiri dari 3 buah kumparan sebetulnya. 3 buah kumparan yang ketika dialiri listrik akan bersifat magnet. Yang kumparan itu ada di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah,
Untuk proses lokalisasi spasial, kita akan memanfaatkan magnet tersebut. Ketika mau membuat potongan kepala atau gambar kepala, maka lokalisasi spasial yang searah dengan posisi panjang tubuh kepala yang digunakan, misalnya. Nah, begitupun juga ketika memanfaatkan gradien yang magnet yang sama untuk menciptakan gambaran objek dalam bentuk potongan atau dalam bentuk slice, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah radio frekuensi transmitting dan receiving. Maksudnya, sekarang kita sudah letakkan objek di dalam magnet besar. Kemudian yang kedua, kita sudah memanfaatkan gradien magnet untuk memilih kepala saja yang digambarkan, misalnya. Yang ketiga adalah proses di mana kita menerima data. Jadi berbeda dengan CT scan atau X-ray yang memanfaatkan X-ray-nya menembus objek, kemudian ditangkap oleh detektor. Pada MRI, yang kita lakukan mirip seperti USG, jadi menerima data balikan. Atau kita bisa bayangkan bersama ketika ada cahaya disinarkan atau mengenai cermin, yang terjadi adalah cahaya tersebut dipantulkan. Nah, MRI bekerja dengan konsep yang sama. Jadi, radio frekuensi transmitting yang kita sebut dengan radio frekuensi transmitting atau radio frekuensi yang dipancarkan mengenai objek. Kemudian setelah mengenai objek, karena objek tersebut memiliki frekuensi yang sama, nanti kita akan bahas frekuensi yang sama itu seperti apa, dengan gelombang radio yang dipancarkan, maka gelombang radio tersebut akan dipantulkan oleh objek secara spesifik. Nah, pantulan gelombang radio frekuensi tadi kemudian diterima atau di receiving oleh radio frekuensi coil sehingga menghasilkan sinyal. Nah, sinyal ini yang nanti akan dibuat atau direkonstruksi menjadi voxel-voxel tertentu sehingga didapatkan atau dihasilkan citra MRI. Jadi secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa proses pembentukan citra di MRI memanfaatkan 3 buah magnetisasi. Magnetisasi pertama kita sebut dengan magnetisasi objek, yaitu ketika menempatkan objek di dalam magnet. Yang kedua, magnetisasi gradien atau kita sebut dengan lokalisasi spasial, di mana kita memanfaatkan magnet yang lain untuk melokalisasi objek yang dicitrakan. Sementara yang ketiga adalah radio frekuensi transmitting, di mana kita menciptakan magnet dari proton atau dari atom yang ada di tubuh pasien atau ada di dalam objek, sehingga magnet yang dihasilkan magnet yang sifatnya mikroskopik, magnet yang kecil. Berarti 2 magnet kita bisa lihat, 2 magnet bisa kita rasakan dalam arti besar dan kuat medan magnetnya, sedangkan 1 magnet sifatnya mikroskopik, tidak bisa kita lihat, tidak bisa dirasakan, tapi bisa diterima datanya oleh radio frekuensi receiving untuk menghasilkan gambar. Sampai situ paham ya? Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang magnetisasi. Tadi kita sudah bahas bahwa ada 3 jenis magnetisasi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang magnetisasi, kita akan membahas tentang air, atom hidrogen, dan proton. Ya, mungkin sedikit mengingat-ingat masa-masa kuliah dulu, bahwa kita tahu setiap unsur terdiri dari setiap elemen terdiri dari bisa dari 2 atau lebih unsur ya. Contohnya misalnya air di sini. Kita lihat bahwa air
terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Nah, menariknya adalah kita dalam proses pencitraan MRI yang kita manfaatkan adalah proton dari sebuah unsur. Jadi kalau kita lihat, setiap unsur akan memiliki ciri yang spesifik dan akan memiliki proton yang spesifik juga mewakili masing-masing unsurnya. Nah, MRI memanfaatkan itu. Jadi dengan melokalisasi proton dari setiap unsur, maka gambaran MRI bisa membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Misal, contoh, ketika MRI harus mencitrakan organ, jaringan misalnya, otot misalnya. Nah, karena otot kebanyakan terdiri dari elektrolit, dari air, maka dengan membaca jumlah air yang ada di dalam otot dan melokalisasi sinyal yang dihasilkan oleh air tadi, maka MRI bisa menghasilkan gambar otot atau dapat menghasilkan gambar muscle. Begitu juga misalnya kasusnya di pencitraan perut misalnya. Nah, sebagian objek di perut atau sebagian organ di dalam perut memiliki lemak atau mengandung lemak. Dengan melokalisasi lemak di dalam organ yang ada di dalam perut, maka MRI bisa menghasilkan citra atau menghasilkan gambar yang berisi informasi organ di dalam abdomen atau di dalam perut dengan melokalisasi tadi citra atau melokalisasi sinyal dari lemak. Nah, sekarang kita lihat, kita tahu bahwa fakta mengenai tubuh kita adalah 70% terdiri dari hidrogen. Nah, fakta jumlah hidrogen yang sangat banyak di dalam tubuh kita menjadikan hidrogen adalah atom yang paling ideal untuk membuat pencitraan MRI atau membuat gambar MRI. Ya, itu alasan pertama. Kenapa dalam pemeriksaan MRI hidrogen atau keberadaan air menjadi sangat penting. Alasan yang kedua adalah karena hidrogen hanya memiliki satu inti atau satu proton di inti, maka satu proton tersebut lebih mudah ketika diinduksi magnet untuk terpengaruhi. Atau secara sederhana, satu proton tadi karena jumlahnya hanya satu, maka ketika diinduksi magnet akan lebih mudah dipengaruhi oleh magnet dibandingkan atom-atom yang lain yang memiliki jumlah proton lebih dari satu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga sebetulnya masih berkaitan dengan alasan nomor 2 bahwa protonnya yang tunggal mudah dipengaruhi adalah rasio giromagnetik air atau rasio giromagnetik dari proton air memiliki angka yang paling tinggi. Memiliki angka yang paling tinggi. Nanti kita akan bahas tentang rasio giromagnetik itu apa. Nah, 3 alasan tadi yang mendasari bahwa proton pada inti atom air digunakan atau paling ideal digunakan untuk pencitraan MRI. Nah, sekarang mari kita lihat. Adik-adik masih ingat struktur atom ya? Bahwa struktur atom itu memang ada beberapa teori tentang struktur atom, tapi yang paling mendekati yang Niels Bohr, ada juga tentang teori atom kuantum, tapi kita tidak akan bahas lebih lanjut mengenai teori atom. Yang mau saya garis bawahi adalah kita ingat bersama bahwa
Ketika berbicara atom, maka kita ingat ada inti atom dan ada kulit atom. Inti atom terisi neutron dan proton, sementara untuk kulit atom terisi elektron. Nah, sekarang kita akan lihat ke intinya. Kita mengacuhkan bagian elektronnya atau kita mengacuhkan bagian dari kulit atomnya. Nah, anggaplah ini sebuah inti atom. Menariknya, inti atom tidak berhenti atau tidak diam begitu saja, melainkan dia berputar pada porosnya, mirip seperti bumi berputar pada porosnya. Nah, kemudian perputaran dari inti atom ini kita sebut dengan spin. Kita sebut dengan spin. Ya, perputaran dari inti atom kita sebut dengan spin. Nah, karena inti atom memiliki muatan, proton kan memiliki muatan positif, maka ketika sebuah muatan bergerak, terjadilah arus. Ketika ada arus yang bergerak, maka kemudian terbentuklah medan magnet. Ya, sehingga sekarang yang kita lihat adalah ketika proton berputar seperti ini, di saat yang bersamaan atau berputar mengikuti arah spinnya, di saat yang bersamaan proton akan menghasilkan proton akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini yang di awal tadi saya sebut dengan medan magnet mikroskopis karena kita tidak bisa melihat dan kita tidak bisa merasakan. Tapi secara realnya ada di dalam tubuh kita semua. Secara realnya ada di dalam tubuh kita semua dengan arah yang saling destruktif. Karena arahnya saling destruktif, maka magnetisasi kita sama dengan 0. Makanya ketika ada seseorang berdekatan dengan orang lain, tidak serta-merta kemudian nempel satu sama lain. Ya, karena magnetnya sama dengan 0. Ya, kecuali nempel untuk alasan yang lain lah ya. Adik-adik kan masih dalam masa pubertas, jadi saya paham maksudnya nempel untuk alasan yang lain. Baik, kita lihat di sini dengan munculnya medan magnet ini, maka sekarang kita punya medan magnet yang sifatnya mikroskopis. Nah, medan magnet yang sifatnya mikroskopis ini bisa kita hitung dengan sebuah fungsi di mana berhubungan dengan rasio giromagnetik dan konstanta Planck. Konstanta Planck dan rasio giromagnetik. Nah, kemudian sekarang apa yang terjadi ketika magnet tersebut diletakkan di dalam magnet yang lebih besar? Atau kita membahas magnetisasi yang pertama dalam pembentukan citra MRI, yaitu di mana ketika sebuah objek diletakkan di dalam magnet statis yang berukuran Tesla atau berorde Tesla. Yang terjadi adalah magnet yang tadi ditimbulkan oleh rotasi proton sekarang dipengaruhi oleh medan magnet yang lebih besar. Sekarang dipengaruhi oleh medan magnet yang lebih besar. Atau dipengaruhi oleh magnet statis eksternal. Kita sebut dengan B0. Nah, hasilnya apa ketika dipengaruhi? Hasilnya adalah yang terjadi selain melakukan rotasi, magnet proton tadi mengalami apa yang disebut dengan presisi. Apa itu presisi? Presisi adalah gerakan memutar dari sebuah atom. Maaf,
dari sebuah proton terhadap sumbu utamanya. Jadi, kalau ini yang biru ini adalah sumbu utama darinya, maka presisi adalah ketika atomnya bergerak, protonnya bergerak mengelilingi sumbu ini. Persis dengan gerakan gangsing, tahu gangsing ya? Ketika sudah kehilangan kecepatannya. Atau adik-adik bisa lihat di ilustrasi sebelah kanan. Yang garis putus-putus ini adalah sumbu magnet utamanya. Kemudian garis panah warna pink ini menunjukkan proses dari presisinya. Proses dari presisi sistem presisi dari atom proton yang mengelilingi magnet utamanya, atau bisa dilihat juga dengan lebih jelas di ilustrasi ini. Bisa dilihat ya. Nah, kita lihat di sini, anggap bola yang bergerak ini adalah protonnya. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Iya, Pak, bisa. Bisa, Baik. Pak. Bola yang bergerak ini adalah protonnya. Bola yang warna putih dan biru ini adalah proton. Kemudian sumbu asli magnetisasi adalah yang warna hijau. Nah, ketika awalnya bola ini akan bergerak hanya berupa hanya berputar, spin. Yang spinnya ini mengelilingi atau searah dengan sumbu yang warna hijau. Ketika dimasukkan ke dalam medan magnet, bolanya tetap berputar atau tetap melakukan spin, tapi porosnya pun bergerak mengelilingi mengelilingi sumbu pertama yang berwarna hijau. Sampai sini bisa menangkap maksudnya ya? Bisa, Pak. Baik. Sebentar, saya harus ambil yang isinya harddisk dong, pouch yang isinya harddisk. Kurang panjang sih kabelnya. Kabel charger tapi yang type B, yang lama. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, karena tadi ada gerakan presisi, kemudian kita lihat karena gerakan presisi bergerak berulang-ulang, pergerakan melingkar yang berulang-ulang, segala sesuatu yang bergerak melingkar, segala sesuatu yang bergerak berulang-ulang, maka memiliki apa yang kita sebut dengan frekuensi. Gitu ya. Jadi ketika ada pergerakan berulang berarti memiliki satuan yang kita sebut dengan frekuensi. Nah, begitu juga dengan gerakan pengulangan yang berupa presisi dari proton tadi. Nah, frekuensi yang ditimbulkan dari gerakan presisi ini kita sebut dengan frekuensi Larmor. Berapa besarnya frekuensi Larmor? Frekuensi Larmor bisa dihitung dengan mengalihkan rasio giromagnetik sebuah atom yang ini spesifik, setiap atom memiliki rasio giromagnetik sendiri spesifik.
air sendiri, lemak sendiri, tulang sendiri, dan yang lain-lain sendiri, dikalikan dengan magnetisasi eksternal atau magnetisasi tadi yang dalam bentuk orde Tesla. Nah, frekuensi Larmor ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini akan mendasari magnetisasi yang ketiga. Magnetisasi ketiga adalah magnetisasi yang terbentuk dari pemberian gelombang radiofrekuensi. Nanti akan kita bahas ya. Sekarang diingat saja frekuensi Larmor. Nah, menariknya frekuensi Larmor akan semakin besar atau semakin baik ketika proton itu berjumlah ganjil di dalam atom. Yang ini tadi mendasari salah satu alasan mengapa air menjadi sumber pencitraan radiasi MRI yang sumber pencitraan MRI yang paling baik atau paling bagus. Nah, sekarang bagaimana efeknya? Selain tadi melakukan presisi, efek yang lain yang terjadi pada magnet mikroskopis yang terbentuk oleh proton tadi, ketika diletakkan di dalam medan magnet yang besar, atau kita sebut B0 tadi, yang dalam orde Tesla, akan mengalami dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mengikuti arah medan magnetnya, atau yang kedua berlawanan dengan arah medan magnetnya. Ya, mengikuti arah medan magnetnya, atau yang kedua berlawanan dengan arah medan magnetnya. Sebelum dimasukkan seperti apa? Sebelum dimasukkan tadi sudah saya sampaikan, arahnya acak dan destruktif, sehingga hasilnya sama dengan 0. Tapi ketika diletakkan, maka ada sebagian yang searah medan magnet, ada sebagian yang berlawanan medan magnet, dan ada sebagian juga yang pengaruhnya kecil dan arahnya masih tetap acak. Maka kita akan lihat seperti ini. Ketika magnet yang digunakan semakin besar, kita lihat di sini 1 Tesla ya, 1 Tesla, maka kita bisa menghasilkan, ini adalah ilustrasi. Yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa lihat bahwa ada 3 magnet yang antiparalel, ada 3 magnet mikroskopis yang antiparalel, kemudian ada 4 magnet yang paralel dengan arah medan magnetnya. Artinya hanya ada 1 magnet yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan citra MRI. Hanya 1 magnet mikroskopis, karena 3 yang lain sifatnya destruktif. Ketika Teslanya semakin naik dari yang awalnya 1 Tesla menjadi 1,5 Tesla, yang terjadi adalah jumlah magnet yang paralel lebih banyak atau menjadi lebih banyak dibandingkan dengan magnet yang antiparalel. Karenanya sekarang kita punya jumlah magnet mikroskopis maksudnya, yang lebih banyak untuk pembuatan citra MRI. Atau proses ini kita sebut dengan net magnetisasi. Semakin banyak atau semakin besar nilai net magnetisasi, maka sinyal yang dihasilkan untuk pencitraan MRI menjadi semakin besar atau semakin banyak. Nah, itulah alasannya mengapa saat ini MRI memanfaatkan Tesla yang semakin besar. Karena semakin besar Teslanya, maka net magnetisasi yang dihasilkan semakin banyak, dan citra MRI yang dihasilkan juga semakin baik. Yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang magnetisasi yang dibentuk oleh gelombang radiofrekuensi, atau magnetisasi yang terbentuk karena adanya proses resonansi. Nah, kita lihat di sini, ini ada yang sebelah kanan, kita bisa lihat bagaimana tadi proses atom, proton terutamanya mengalami presisi. Kemudian kita tahu bahwa presisinya memiliki frekuensi yang bisa dihitung dari rasio giromagnetik dikalikan dengan besarnya magnet utama atau magnet eksternal dalam orde Tesla, atau kita sebut dengan B0. Nah,
Sekarang, apa yang terjadi ketika ada sebuah gelombang dengan frekuensi yang sama terhadap frekuensi Larmor tadi diberikan pada sebuah proton. Yang terjadi adalah apa yang kita sebut dengan resonansi. Resonansi adalah proses bergetarnya suatu benda karena pergetaran benda lain. Atau ketika kedua benda sama-sama bergetar atau kedua benda sama-sama memiliki frekuensi dan frekuensinya sama, maka resonansi yang dihasilkan adalah penguatan terhadap gelombangnya atau penguatan terhadap frekuensinya. Berarti bisa kita lihat, dengan pemberian gelombang ini yang memiliki frekuensi tertentu terhadap frekuensi Larmor ini, yang terjadi maka frekuensi Larmornya akan mengalami penguatan. Dalam bentuk apa mengalami penguatannya? Penguatannya dalam bentuk, kita lihat, bentuk frekuensi Larmor yang lebih besar. Nah, karena frekuensi Larmornya lebih besar, maka yang terjadi adalah magnetisasi yang awalnya, lihat yang warna pink ya, yang awalnya mengarah ke atas, sekarang berubah arahnya 90 derajat menjadi tegak lurus terhadap sumbu magnetisasi awal. Ya, sehingga mengalami mengalami penguatan frekuensi Larmor. Nah, sampai sini kita bisa simpulkan. Yang pertama, frekuensi dengan magnetisasi terendah atau kekuatan magnet terendah terjadi ketika frekuensi Larmornya kecil di atas ini, sesuai gambar yang pertama. Ketika dia menerima gelombang radiofrekuensi dari eksternal, kemudian merubah besaran dari frekuensi Larmor tadi, maka energi dari magnetisasi tadi meningkat. Dengan maksimum energinya ketika magnetisasi ini memiliki arah 90 derajat terhadap sumbu awal magnetisasi. Ya, berarti mudahnya tinggal ya secara logika kita tahu bahwa di sini adalah sama dengan 0. Ketika ada di samping sini atau di 90 derajat, magnetisasinya menjadi maksimum. Ingat, di sini 0, di sini maksimum. Oke ya. Nah, artinya apa? Artinya tidak mungkin ketika kita mau mengambil data MRI dilakukan pada saat energinya paling minimum atau 0. Ya. Pengambilan gambar akan dilakukan ketika energinya mengalami penguatan atau mengalami resonansi. Baik itu di posisi energi maksimal ketika 90 derajat, ataupun bisa ketika energi tersebut berkurang, tapi belum mencapai angka 0. Atau yang kemarin dikenal atau yang nanti akan kita kenal dengan T1 dan T2. Tapi kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah tadi bahwa tidak mungkin pembuatan citra ada ketika magnetnya berada di sini. Tapi ketika resonansi ada di sini. Artinya apa? Artinya sederhana. Artinya pembuatan gambar di MRI harus dilakukan ketika magnet yang sifatnya mikroskopis tadi mengalami resonansi. Berarti ketika diberikan gelombang radiofrekuensi. Itulah makna kata resonansi di bagian tengah singkatan MRI. Magnetic Resonance Imaging. Jadi makna dari resonansi adalah pengambilan gambarnya terjadi ketika atom mikroskopis ini mengalami resonansi sebagai akibat diberikannya gelombang radiofrekuensi dengan frekuensi yang sama terhadap frekuensi awalnya atau frekuensi Larmor awalnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas magnetisasi yang ketiga atau magnetisasi yang terbentuk karena
gradien magnet. Kita bisa lihat di sebelah kiri, bisa lihat skema dari sebuah alat MRI. Ya, dari sebuah alat MRI, kalau ya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi saya harap bisa lihat di atas ini ada magnet utama yang 1, 2, 3, jumlahnya ada 12 atas dan bawah. Ini adalah magnet utama yang ukurannya dalam order Tesla. Kemudian di bawahnya ada magnet-magnet yang lebih kecil lagi. Ini, ya, yang kita sebut dengan gradien magnet. Oke, sekarang kembali ke pembahasan kita di awal bahwa ada dua magnet yang secara fisik bisa kita rasakan medan magnetnya. Magnet ini sudah jelas, magnet B0 sudah jelas. Ada tiga tipe, kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Yuni. Ada yang magnet permanen magnet, ada superkonduktif magnet, ada yang resistif magnet, yang hasilnya atau yang pada akhirnya menghasilkan magnet dengan level energi yang berbeda, yang tinggi, yang dalam order Tesla. Kemudian selain magnet itu ada magnet lagi yang kita sebut dengan gradien magnet. Nah, gradien magnet ini yang posisinya atau letaknya ada di sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Jadi, kita bisa lihat magnet yang ini warna hijau, warna merah, kemudian warna kuning, sebetulnya posisinya ada di dalam gantry juga, yang warnanya coklat ini. Nah, fungsinya apa? Ini yang kita gunakan untuk melokalisasi objek yang mau dicitrakan atau untuk menghasilkan data dan sinyal tiap-tiap voxel dari sebuah citra MRI. Jadi kita tahu bahwa mari kita bayangkan bahwa manusia itu bisa kita bagi menjadi sumbu X, Y, dan Z. Katakan sumbu X mengikuti panjang atau mengikuti tinggi tubuh manusia. Ya, kemudian sumbu Z mengikuti ketebalan, sumbu Y misalnya mengikuti ketebalan dari tubuh manusia. Jadi dihitung dari permukaan perut sampai ke punggung misalnya, atau dari depan ke belakang. Kemudian sumbu X mewakili kanan dan kiri. Maka secara sederhana kemudian kita bisa membuat sebuah koordinat. Misalkan bahu sebelah kanan. Bahu sebelah kanan bisa kita koordinatkan sebagai titik X tertentu, karena kita bisa lihat kanan kirinya. Kemudian titik Y tertentu berdasarkan ketebalan tubuh karena posisinya ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian juga titik Z tertentu, kalau misalnya di tengah badan sini adalah, atau di perut kita adalah Z sama dengan 0. Maka bisa Z plus misalnya ke arah kepala, atau bisa Z min ke arah kaki. Ya, dari sini paham maksudnya kenapa kita membuat gradien magnet ini sebagai lokalisasi untuk membantu menentukan target yang sesuai dari sebuah objek. Jadi targetnya betul-betul bisa disesuaikan dan betul-betul dilokalisasi. Karena kita lihat bahwa dari kepala sampai kaki pasien semuanya masuk ke dalam lubang MRI, ke dalam gantry MRI. Sementara kalau pencitraan dilakukan seluruhnya dari kepala sampai kaki, maka prosesnya akan sangat lama. Oleh karenanya kita butuh gradien untuk melokalisasi berdasarkan sumbu X, Y, dan Z tadi, yaitu gradien magnet. Nah, bagaimana gradien magnet bekerja? Ini adalah gradien magnet untuk magnet tipe paralel dengan sandwich magnet. Bagaimana gradien magnet bekerja? Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Di situ ada tubuh manusia. Kemudian bisa lihat garis yang bergerak naik turun. Nah, garis yang bergerak naik turun itu adalah, atau garis yang bergerak miring ke kanan dan miring ke kiri itu adalah gradien magnet. Ini adalah
gradien magnet. Jadi dengan memainkan arah arusnya dari masing-masing gradien. Oke, gradien magnet sendiri terbentuk tadi di depan saya sudah singgung sedikit. Gradien magnet sendiri sebetulnya adalah koil, sebuah kumparan. Yang kumparannya ini arusnya bisa kita atur arahnya. Karena bisa diatur arahnya, maka sifat magnetnya bisa berkebalikan. Bisa searah sumbu Z, bisa kebalikannya sumbu Z, misalnya gitu. Atau bisa searah dengan medan magnet utama, atau bisa berkebalikan dengan arah medan magnet utama. Jadi kita lihat di sebelah kiri sini, kita lihat bahwa kemudian gradien magnetnya bisa disusun seperti ini, miring mengikuti arah panjang tubuh manusia. Di mana di bagian kepalanya searah medan magnet dari B0 atau medan magnet yang besar, sehingga besar medan magnetnya menjadi tidak murni 15.000 Gauss atau tidak murni 1,5 Tesla, melainkan 1,5 Tesla ditambah angka tertentu. Jadi lebih dari 1,5 Tesla, karena 1,5 Teslanya ada di titik tengah sini. Dan kebalikannya, ketika kita membuat koil yang ada di bagian kaki ini arusnya berkebalikan sehingga menghasilkan magnet yang berlawanan dengan medan magnet B0, maka yang terjadi adalah pelemahan dari medan magnetnya. Yang awalnya 15.000 Gauss, sekarang menjadi 14.990. Ya, dengan ini sekarang kita bisa melokalisasi posisi dari kepala, dada, perut, kemudian kaki sampai ke ujung kaki berdasarkan perbedaan dari besarnya magnet. Kita lihat, karena ada perbedaan besar ini, maka ini yang kita sebut dengan gradien. Masih ingat ya, dulu zaman SMP atau SMA masih ingat bahwa sumbu Y dibagi sumbu X sama dengan gradien karena menghasilkan kemiringan seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan gradien magnet. Karena magnetnya bergradien dari yang paling lemah sampai ke paling tinggi. Oke, nah, karena kita tahu bahwa total magnet yang diterima di setiap posisi menjadi berbeda akibat dari pemberian gradien magnet, maka frekuensi Larmor, karena tadi frekuensi Larmor ada perkalian dari gyromagnetic kali magnet, yang terjadi dari setiap objek di posisi yang berbeda juga menjadi berbeda. Di kepala frekuensi Larmornya akan paling tinggi kalau gradien magnetnya seperti ini. Karena kita tahu bahwa di sini akan mengalami magnetisasi yang paling besar dibandingkan dengan posisi yang lainnya. Ya, begitupun juga dengan bagian kaki. Karena posisinya ada di bagian kaki dan mengalami magnetisasi dengan ukuran magnet paling kecil, maka frekuensi Larmornya juga akan paling kecil di sebelah sini. Sampai sini. Nah, sekarang karena kita sudah bisa melokalisasi ujung kepala sampai ujung kaki, maka dengan pemberian frekuensi Larmor yang sesuai, kita akan mendapatkan gambar yang sesuai juga terhadap posisi masing-masing frekuensi Larmor dari objek mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Ya. Nah, besarnya gradien, besarnya perubahan medan magnet dari sebuah yang ditimbulkan dari magnet gradien terhadap titik tertentu dari pusatnya bisa kita hitung dengan magnet gradien sama dengan plus minus. Plus minus ini artinya superior atau inferior. Amplitudo atau perubahan dari medan magnet, amplitude gradien dari medan magnet dikalikan dengan X. X sendiri adalah jarak dari sebuah titik terhadap
titik dengan medan magnet yang besarnya sesuai dengan spesifikasi awal, dengan atau besarnya magnet ketika gradien magnetnya sama dengan 0, sehingga yang diterima hanya betul-betul magnet utamanya saja, 15.000 Gauss. Nah, di kasus ini misalnya kita bisa lihat apabila sebuah titik memiliki jarak 20 cm ke arah superior dari titik yang memiliki gradien magnet sama dengan 0, maka besaran medan magnet di sini, di titik yang 20 cm superior tadi, bisa dihitung dengan amplitude gradien 0,5 dikalikan jaraknya atau dikalikan 20 cm. Sehingga kita bisa lihat bahwa besar atau perbedaan magnet antara titik utamanya dengan besaran magnet sesuai B0 dibandingkan dengan titik tertentu tadi memiliki selisih sekitar 10 Gauss. Kita bisa lihat di sini, maka besar di titik ini adalah 15.000 ditambah 10 Gauss, sehingga 15.000 10 Gauss. Sementara yang untuk inferiornya bagaimana? Kebalikannya, karena arah medan magnetnya berlawanan terhadap medan magnet utama yang ditimbulkan oleh magnet 1,5 Tesla tadi, maka sifatnya menjadi destruktif atau mengurangi. 15.000 dikurangi 10 Gauss menjadi 14.990 Gauss. Nah, dengan memanfaatkan atau dengan mengetahui angka tersebut, maka sekarang kita bisa menghitung frekuensi Larmor di titik sini dan frekuensi Larmor di titik sini. Bahwa pada atom air atau hidrogen di titik 20 cm superior dari pusat magnetnya bisa dihitung dengan rasio gyromagnetik dari atom hidrogen, yaitu 42,58 MHz per Tesla, dikalikan dengan besar medan magnetnya. Sehingga didapatkan bahwa rasio gyromagnetik untuk objek 20 cm dari titik pusatnya adalah 63.913 MHz. Bagaimana dengan inferiornya atau di arah kakinya? Fungsinya sama sehingga didapatkan dua angka yang berbeda. Nah, dari sini sekarang kita tahu bahwa ketika saya menggunakan radiofrekuensi, gelombang radiofrekuensi eksternal dengan frekuensi sekian, maka yang akan beresonansi adalah titik yang 20 cm dari titik pusatnya. Atau kebalikannya, dengan menggunakan gelombang radiofrekuensi dengan frekuensi ini, maka yang akan beresonansi hanya di bagian sini. Dengan demikian sekarang kita bisa melokalisasi bagian mana yang mau dicitrakan, dan kita bisa menentukan dengan baik berapa besar gelombang radiofrekuensi yang kita gunakan untuk mencitrakan gambar. Ya, sehingga kita bisa simpulkan magnetisasi ada MRI tadi sudah dari depan saya bahas, ada B0 yaitu magnetisasi utama, kemudian B1 magnetisasi yang dihasilkan dari isolasi gelombang frekuensi, dan magnet BG yang dihasilkan dari gradien magnet. Sampai situ ada yang mau ditanya dulu? Ada yang punya pertanyaan? Terlalu cepat? Nggak tidur ya? Mudeng atau mubeng? Tahu Pak. Belum Pak, belum ada pertanyaan Pak. Belum ada pertanyaan, tapi paham ya yang disampaikan ya? Paham ya? Kalau nggak paham jangan ragu-ragu untuk nanya. Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit, baik. Kalau ada yang nggak paham jangan ragu-ragu untuk tanya, boleh langsung tanya.
Memang MRI ini sedikit lebih kompleks dibandingkan CT. Jadi adik-adik harus rajin baca literatur, terutama yang kaitannya dengan proses fisikanya, karena fisika MRI memang ya tadi saya bilang sedikit lebih kompleks dibandingkan CT scan. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagaimana proses pembentukan citranya atau sequence pembentukan citranya. Jadi di depan tadi sudah disampaikan bahwa kalau MRI prosesnya lebih mirip seperti USG, di mana yang diterima atau yang dijadikan citra adalah data yang dipantulkan balik oleh proton atau oleh atom. Nah, lokalisasi spasial tadi sudah kita bahas. Nah, lokalisasi spasial atau yang tadi dalam prosesnya dalam melakukan lokalisasi terdiri dari 3 kegiatan dengan memanfaatkan gradien magnet tadi X, Y, dan Z. Yang pertama namanya slice selection, yang kedua phase encoding, yang ketiga namanya frequency encoding. Kita akan coba bahas satu-satu sekarang. Jadi, tadi sudah dibahas bahwa ketika objek masuk ke dalam MRI atau tubuh manusia masuk ke dalam MRI, maka kita butuh lokalisasi dalam bentuk magnet gradien magnet. Nah, kemudian gradien magnet menghasilkan apa yang kita sebut tadi perbedaan besar magnet di setiap titik di sini sampai sana. Karena adanya penambahan magnet utama atau pengurangan besar magnet utama akibat pemanfaatan gradien magnet. Ya. Nah, kemudian sekarang dengan memanfaatkan gradien magnet yang sudah kita ketahui angkanya berapa, kemudian kita bisa hitung frekuensi Larmor di titik ini misalnya, dan frekuensi Larmor di titik ini, maka dengan memberikan radiofrekuensi pada rentang frekuensi tersebut, pada rentang frekuensi Larmor ini, dan rentang frekuensi Larmor di sini, yang terjadi kita akan mendapatkan gambar dengan ketebalan sesuai dengan batas frekuensi Larmor di sini, dan frekuensi Larmor di sini. Artinya, slice acquisition-nya bergantung pada RF bandwidth dan bergantung pada gradien dari magnet. Ya. Nah, kita lihat di sini. Artinya ketika saya mau menghasilkan gambar atau saya mau mengakuisisi citra di area dengan menggunakan frekuensi pada rentang 63,869 MHz sampai 63,871 MHz, maka yang terjadi adalah saya akan mendapatkan area gambaran atau objek yang tercitra oleh sistem saya adalah pada rentang di warna abu-abu ini. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana cara menghitung besaran medan magnet di sini, kemudian bagaimana menghitung besaran magnet yang di sini, maka kita bisa melakukan penghitungan kebalikan. Jadi kita bisa menghitung besar slice thickness yang didapatkan dari sebuah bandwidth. Misal, kita masih menggunakan bandwidth yang sama. Bandwidth 63,869 dan 63,871. Anggaplah proton yang kita citrakan adalah proton air, di mana kita tahu bahwa B sama dengan magnetisasi dikalikan rasio gyromagnetik atau frekuensi Larmor pada B0 di sini sama dengan kebalik. B0 atau magnetisasi di sini besarnya sama dengan frekuensi Larmor dibagi rasio gyromagnetik. Ya, karena kita tahu di sini frekuensi Larmor di sini adalah
3,869, maka kita bisa menghitung magnetisasi di sini dengan cara membagi frekuensi Larmor ini dengan rasio giromagnetik dari air. Sehingga didapatlah sekarang bahwa di bagian sini magnetisasinya adalah 14,99 sekian-sekian Gauss. Kemudian di titik superior, bagaimana? Prosesnya masih tetap sama. Jadi, magnetisasi di sini sama dengan rasio giromagnetik, frekuensi Larmor dibagi rasio giromagnetik, sehingga mendapatkan angka di sini sama dengan 15,000 sekian Gauss. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa selisih dari magnetisasi superior dan magnetisasi inferior bisa kita hitung dengan mengurangi besar magnetisasi di sini dikurangi dengan besar magnetisasi di sini. Atau kita lihat di bagian sini. Kira-kira angkanya adalah 0,469 Gauss. Nah, dengan mengetahui bahwa 0,469 Gauss ini berada pada jarak 9,4 sekarang kita lihat 0,469 Gauss ini menghasilkan jarak berapa sih sebetulnya, atau slice thickness-nya berapa. Maka kita bisa memanfaatkan fungsi dari amplitude gradient yang kita lihat di awal, yang tadi di depan. Jarak dari besarnya magnetisasi terhadap titik magnet yang titik magnet netral yang tadi 15.000 Gauss berdasarkan amplitude gradient dikalikan jaraknya. Nah, sekarang jaraknya bisa kita hitung. Jaraknya berarti bisa kita hitung dengan perbedaan magnet di sini dan magnet di sini dikalikan amplitude gradient. Amplitude gradientnya 0,5, kemudian jarak magnetnya, perbedaan magnetnya adalah 0,469 Gauss, sehingga jarak dari magnet inferior ke magnet superior dengan frekuensi Larmor sekian bisa dihitung besarnya sama dengan 0,938 cm atau 9,4 mm. Jadi ada dua fungsi yang kita pakai, sedikit dimodifikasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi frekuensi Larmor di depan. Saya kembali ke depan. Fungsi pertama adalah fungsi dari frekuensi Larmor, bahwa frekuensi Larmor sama dengan giromagnetik kali B0. Berarti B0 boleh sama dengan frekuensi Larmor dibagi rasio giromagnetik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fungsi yang berkaitan dengan ini dia. Besarnya beda magnet gradient, selisih dari magnet gradient adalah amplitude gradient dikali jarak. Berarti jarak sama dengan besarnya selisih magnet dibagi amplitude gradient. Jadi sekarang kita bisa menghitung dengan memanfaatkan dua fungsi tadi. Kita sedikit modifikasi fungsinya, maka kita bisa melihat jarak dari sebuah jarak antara sebuah magnet yang memiliki angka sekian, kekuatan 15.000,235 Gauss dan 14.999,765 Gauss dengan amplitude gradient 0,5, jaraknya sama dengan 9,4 mili atau 0,938 cm. Nah, sekarang kita lihat pengaruh dari bandwidth. Kita lihat ini adalah bandwidth, kemudian ini adalah amplitude gradient. Pengaruh bandwidth terhadap slice selection. Kita lihat bahwa semakin besar bandwidth, semakin lebar bandwidth yang samping kiri dibandingkan yang samping kanan. Ini bandwidthnya kecil dari sini ke sini, yang ini bandwidthnya lebar dari sana ke sana. Hasilnya adalah semakin besar juga slice thickness-nya. Bandwidth kecil, slice thickness kecil. Bandwidth besar, slice thickness-nya besar. Lalu kemudian yang berpengaruh juga adalah gradiennya. Kita lihat, bandwidth-nya sama, baik yang kanan maupun yang kiri sama. Yang membedakan adalah
amplitude gradiennya. Amplitude gradien A curam, amplitude gradien B landai. Jadi kita bisa lihat di sini, semakin curam amplitude gradien, slice thickness-nya akan semakin tipis, semakin landai amplitude gradien, slice thickness-nya akan semakin lebar. Kesimpulannya, ketika nanti adik-adik mungkin bekerja bisa di rumah sakit, atau bisa di vendor mungkin, atau bahkan mungkin ada beberapa yang memiliki rumah sakit, jadi owner rumah sakitnya sendiri. Kesimpulannya, bahwa pada MRI ketika bandwidth-nya lebih bisa semakin kecil, kemudian amplitude gradiennya bisa semakin tinggi, maka gambar yang dihasilkan oleh MRI bisa menjadi semakin tipis, atau slice thickness-nya bisa menjadi semakin kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh dari posisi bandwidth-nya. Ketika bandwidth-nya di sini, maka yang tercitrakan adalah slice location yang ada di sebelah sini. Ketika bandwidth-nya dirubah, karena tadi kita sudah tahu frekuensi Larmor-nya berapa, pindah ke atas sini misalnya, maka posisi yang tercitrakan tidak lagi di sini, melainkan bergeser. Kita lihat gambar ini dan gambar ini. Perbedaannya signifikan, hanya dengan mengganti nilai dari radiofrekuensi yang sesuai dengan frekuensi Larmor, atau bandwidth dari radiofrekuensi yang sesuai dengan frekuensi Larmor. Nah, kita tahu bahwa MRI itu citranya adalah dalam bentuk voxel. Jadi ketika bicara voxel berarti punya sumbu X, punya sumbu Z, dan punya sumbu Y. Bandwidth baru mewakili salah satu sumbu saja, atau yang kita bahas di depan tadi baru mewakili salah satu sumbu saja, yaitu sumbu Z misalnya. Untuk dapat menghasilkan citra, maka setiap komponen dari voxel tadi harus memiliki frekuensi yang berbeda dan memiliki fase yang berbeda. Proses untuk merubah frekuensi dan fase dari masing-masing penyusun voxel supaya memiliki nilai yang spesifik kita sebut dengan phase encoding atau frekuensi encoding. Jadi ada dua proses, fase encoding dan frekuensi encoding. Apa sih proses frekuensi encoding dan phase encoding itu? Jadi kalau tadi masih ingat ya bahwa di gradien magnet itu kita punya sumbu X, Y, dan sumbu Z. Kemudian kita sudah menggunakan satu sumbu
Yang punya motornya Om Api. Om Api yang punya motornya. Bilang sama Om Api dulu. Pakai motor yang aja. Bilang. Mau ya sendiri. Ntar Adam ngegas. Enggak. Kayaknya udah kayak hijau. Lu bau kan bisa air. Tarik sekali madam. Agak selesai tuh anjir. Iya gue record dari tadi bodoh.